Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Kadrianti Nursyaf dari kelas PM02 NIM 1847040020. Energi secara umum. Energi merupakan sesuatu yang bersifat abstrak dan susah dibuktikan, akan tetapi dapat dirasakan keberadaannya. Secara umum, banyak pula yang menyebut energi atau tenaga yang dapat digunakan dalam berbagai proses kegiatan. Nah, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah atau dikonversi menjadi bentuk lain sesuai dengan hukum kekekalan energi. Energi dibagi menjadi dua, yaitu energi terbarukan dan energi tak terbarukan. Kemudian yang kedua ada aliran energi, adalah rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke energi yang lainnya, dimulai dari sinar matahari lalu ke produsen, kemudian ke konsumen primer herbivora, ke konsumen tingkat tinggi karnivora, sampai ke saproba. Nah, salah satu cara untuk menjaga keseimbangan ekosistem yaitu dilakukan oleh ekosistem itu sendiri adalah dengan menjaga perputaran energi dan nutrisi yang diterima dari sumber luar. Sumber energi luar yang dimaksud yaitu cahaya matahari. Nah, cahaya matahari akan ditangkap oleh tumbuhan dan digunakan untuk pertumbuhannya. Peran cahaya matahari dalam mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah sebagai salah satu syarat terjadinya fotosintesis. Dalam proses inilah energi dari matahari akan diubah dalam bentuk energi kimia dan dapat digunakan oleh heterotrof melalui rantai makanan. Efisiensi fotosintesis tumbuhan sangat penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Kemudian yang ketiga ada dampak penggunaan energi terhadap lingkungan. Kebutuhan energi yang semakin tinggi membuat penggunaan energi terbarukan mulai dilakukan. Energi terbarukan merupakan opsi terbaik untuk memenuhi kebutuhan energi listrik, mengingat energi tidak terbarukan seperti bahan bakar fosil atau batu bara diprediksi bisa habis dan membutuhkan waktu ribuan tahun untuk diperbarui. Sayangnya, hingga saat ini penggunaan energi terbarukan masih belum dapat dimaksimalkan, mengingat berbagai dampak yang ditimbulkan dalam penggunaannya. Berbagai dampak berikut dipertimbangkan terlebih dahulu agar pemanfaatan energi terbarukan dapat menguntungkan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama yaitu dampak sosial. Apabila diperhatikan berdasarkan dampak sosialnya, penggunaan energi terbarukan dapat memberikan manfaat sosial seperti peningkatan lingkungan hidup yang lebih sehat, kemajuan dalam hal teknologi, dan terjadi peluang untuk bekerja. Hal ini bisa terjadi mengingat beberapa sumber daya energi terbarukan seperti air, angin, dan cahaya matahari tergolong ramah lingkungan dan bisa mengurangi tingkat polusi. Hanya saja tidak semua dapat memaksimalkan potensi tersebut, mengingat energi terbarukan seperti air, angin, dan cahaya matahari tidak dapat dalam porsi yang sama di setiap daerah sehingga berpotensi terjadi ketimpangan sosial. Kemudian yang kedua ada dampak ekonomi. Secara ekonomi, pemanfaatan sumber daya yang dapat diperbarui jelas dapat memberikan dampak besar, sebab proyek pembangunan energi terbarukan bisa meningkatkan lapangan kerja, menguntungkan supplier material, dan menghidupkan perekonomian secara bersamaan. Di sisi lain, pemanfaatan energi terbarukan juga bisa memberikan dampak yang baik dalam jangka panjang karena tergolong lebih efisien dalam segi biaya. Hanya saja untuk mewujudkan penggunaan energi terbarukan diperlukan investasi yang tidak sedikit dan hal ini seringkali membuat pengembangan energi terbarukan jadi terhambat. Kemudian yang ketiga itu dampak lingkungan. Salah satu dampak terbesar yang akan terasa dalam pemanfaatan energi terbarukan adalah dampak lingkungan. Beberapa energi terbarukan seperti cahaya matahari, angin, dan air cenderung ramah lingkungan dan dapat mengurangi polusi berupa gas karbon dioksida pada area sekitar pembangkit. Meskipun demikian, untuk meningkatkan kemampuannya biasanya penyimpangan menggunakan baterai pada solar PV. Limbah baterai yang sudah tidak terpakai berpotensi untuk menjadi pencemar limbah B3. Oleh karena itu, perlu dilakukan bersamaan untuk daur ulang baterai tersebut.
Yang keempat, ada dampak jaringan. Dalam memanfaatkan energi terbarukan diperlukan jaringan yang berbeda dibandingkan pemanfaatan energi konvensional. Sebab energi terbarukan seperti tenaga surya, air, dan angin tergolong tidak stabil dalam hal pasokan energi, mengingat pasokan energinya bergantung pada iklim dan cuaca. Namun biasanya tenaga surya maupun angin berada di luar jaringan atau off-grid, sehingga untuk pemanfaatan maksimal dibutuhkan pembangunan jaringan yang berpotensi meningkatkan biaya. Dari 4 dampak yang perlu diperhatikan tersebut, pemanfaatan energi terbarukan tetap perlu dilakukan mengingat kebutuhan energi terus meningkat. Sebab dengan pemanfaatan energi terbarukan secara jangka pendek maupun jangka panjang, pasokan energi akan terpenuhi. Jika perusahaan Anda membutuhkan pembangkit energi listrik terbarukan, sewa tambang bisa menjadi pilihan yang tepat untuk mewujudkannya. Kemudian ada beberapa cara untuk menghemat energi. Yang pertama yaitu matikan lampu dan semua peralatan elektronik bila tidak diperlukan. Yang kedua yaitu ganti lampu dan elektronik yang bisa dengan peralatan yang lebih hemat energi. Yang keempat yaitu rawat kompor dan matikan bila sudah tidak digunakan. Dan yang kelima yaitu gunakan air seperlunya dan jangan lupa matikan keran setelah digunakan. Dan yang keenam, desain rumah dengan penerangan yang cukup sehingga mengurangi penggunaan listrik untuk cahaya lampu dan sebagainya. Dan yang ketujuh yaitu cabut charger HP atau saklar bila tidak digunakan atau ketika tak berada di rumah. Yang kedelapan, gunakan energi alternatif seperti cahaya matahari dan angin untuk menjemur baju sehingga tidak perlu menggunakan mesin cuci. Dan yang ketujuh itu gunakan kendaraan umum atau transportasi hemat energi seperti sepeda saat berpergian. Manfaat atau fungsi kendali smart device pada perabotan yang ada di rumah. Ini akan membantu menghemat daya pada peralatan listrik bila sudah tak digunakan. Dan yang terakhir yaitu mulai kebiasaan hemat energi. Kemudian energi berkelanjutan adalah energi penyedia atau energi yang berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan energi generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, teknologi yang mempromosikan energi berkelanjutan yang termasuk sumber energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga air, energi surya, energi angin, tenaga ombak, energi panas bumi, fotosintesis buatan, dan tenaga pasang surut, dan juga teknologi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi energi. Nah, itulah tadi penjelasan saya terkait materi yang sempat saya paparkan. Semoga video ini bermanfaat untuk saya pribadi dan teman-teman sekalian yang menonton video saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.